Di pintu air ini juga nih, sering banget ada jenazah-jenazah ataupun mayat yang sering tersangkut di pintu air Manggarai. Tapi setelah kita pengangkatan jenazah atau mayat, biasanya itu ngelihat sosoknya itu sedang main air. Si nenek-nenek itu ketabrak kontainer. Jadi kontainer itu belok, ya, itu banting setir, ya, itu terlalu nekuk banget, ngehajar tuh pohon sampai nenek-nenek itu kena. Kembali lagi di Lentera Malam bareng gue Adit, dan sekarang kita lagi ada di segmen Telusur. Pintu air Manggarai, untuk sebagian warga Jakarta, pasti nggak asing nih dengan nama tempat itu. Selain menjadi pintu gerbang untuk air masuk ke wilayah Jakarta, sudah pasti pintu air Manggarai digunakan untuk mengantisipasi banjir di wilayah Jakarta. Tapi banyak yang belum tahu, di balik perannya yang sangat vital itu, ternyata pintu air Manggarai menyimpan begitu banyak cerita mistis di baliknya. Karena selain tempat ini berfungsi untuk tempat pemantauan debit air, pintu air Manggarai juga berfungsi untuk menyaring sampah-sampah yang mengalir di Sungai Ciliwung. Dan menurut penjaga pintu air di sini, seringkali yang terjaring nggak cuma nih hanya sampah-sampah di Kali Ciliwung, tapi sering juga terdapat jenazah-jenazah yang tersangkut di pintu air Manggarai. Gua bersama tim Lentera Malam mencoba nih menggali lebih dalam lagi dari para petugas yang berjaga di pintu air Manggarai. Menurut mereka, setiap kali ada penemuan jenazah di pintu air Manggarai, pasti ada kemunculan dari sosok-sosok atau korin jenazah yang tersangkut di pintu air Manggarai. Tapi sebelum ke sana, gue mau cerita dulu ke kalian. Kalau di pintu air Manggarai, ini terdapat nih sosok yang sangat melegenda, yaitu seorang noni Belanda yang sering memunculkan diri di wilayah sekitaran pintu air Manggarai. Saya kerja di OPK Badan Air. Nama saya Weli. Saya udah dari 2014 sampai sekarang hampir 6 tahun ya. Di bawah dinas apa tuh, Bang? Lingkungan hidup. Sebenarnya gini ya, noni Belanda tuh nggak jahil. Yang jahil tuh yang lain. Kalau noni Belanda mah nggak jahil. Paling dia cuma nampakin doa aja. Hilang. Cuman dia gede-gede juga ya. Apa ya, keluar dari pintu kecil ini, nongol, nggak lama, hilang. Begitu aja. Belanda, gimana sih Belanda? Pirang-pirang gitu. Wujudnya gitu, pakai pakaiannya gitu. Pakai baju, kayak baju tidur, putih. Nama saya Pak Nuryadi. Usia saya 43 tahun. Saya tugas di Manggarai, tapi bukan di Manggarainya, melainkan di Jalan Surabaya. Mengenai sosok noni Belanda, beliau diamnya di jalanan sini, area terowongan sampai dengan pintu Manggarai. Karena dia waktu mati itu dia nyemplung ke situ.
Kalau menurut interaksi saya dengan beliau, ketika itu beliau sedang jalan pakai payung, tiba-tiba ada mobil yang nabrak dia jatuh persis di pintu Manggarai ini, gitu. Jadi dia jadi penguasa area jalan depan pintu air ini, gitu. Kalau sosok beliau muncul ke permukaan, artinya bakal ada celaka. Seorang pengendara motor, bawa motor NMAX, pas dia mau nikung, kondisi nggak hujan, tiba-tiba dia jatuh. Luka-luka doang. Oke, sekarang gue udah tepat berada di tengah-tengah dari pintu air Manggarai. Dan di belakang gue ini adalah tempat di mana biasanya noni Belanda itu menampakkan diri. Dan gue akan mengajak kalian untuk datengin langsung tempat di mana noni Belanda itu paling sering menampakkan diri. Selain di pintu air yang ada di belakang gue ini dan tepat di bawah gue. Kita langsung berangkat aja ke lokasinya. Oke, jadi disinilah tempat di mana biasanya noni Belanda itu sering menampakkan diri. Jadi di belakang gue ini adalah sebuah pintu yang berada tepat di samping dari pintu air Manggarai. Dan di dekat pintu inilah orang-orang yang bekerja di sekitar sini sering melihat penampakan dari noni Belanda tersebut. Selain hantu noni Belanda, terdapat juga nih beberapa sosok yang ada di daerah pintu air Manggarai. Salah satunya adalah sosok seorang nenek yang menurut para penjaga ini sering sekali nih menampakkan dirinya kepada para penjaga yang melakukan pekerjaan di malam hari atau yang menjalani shift kerja di malam hari. Dan di balik sosok itu terdapat juga cerita yang cukup kelam di belakangnya. Selama saya komunikasi belum lama, kurang lebih 5 menit, emang ada sosok nenek-nenek. Dia paling apa ya, temperamen ya, dia nggak mau diganggu, apalagi yang namanya tempat dia itu dikencingin ya, dia nggak mau yang namanya tempatnya itu bau kotor, itu nggak mau gitu. Walaupun area sini sampah ya kan, artinya kita ngangkutin sampah dari kali ke mobil, atau karena kalau lagi saking banyaknya kan dari kali kita taikin ke darat, mereka itu ya dibilangnya nyaman gitu. Yang penting area tempat dia diam itu jangan sampai dikotorin, kayak model dikencingin gitu. Itu tempat bersemayamnya itu di mana, Pak? Kalau untuk nenek-nenek itu nenek-nenek itu di pohon, dia di pohon yang ini. Nah itu pokoknya area pohonnya jangan sampai dikencingin aja gitu. Kan kadang-kadang yang namanya laki kan kebelet atau apa ya kan, nah itu suka nggak sengaja gitu. Kalau di situ itu ada penghuninya, ada penunggunya gitu. Dia dulu aslinya bukan penunggu sini, aslinya dia musafir. Jadi nenek-nenek itu jalan nggak tahu tujuan, nggak tahu arah pulang. Tiba-tiba nih ada pohon, ya kan? Itu dia neduh di situ. Si nenek-nenek itu ketabrak kontainer. Pas itu. Jadi kontainer itu belok, ya. Itu banting setir. Ya, itu terlalu nekuk banget, ngehajar tuh pohon sampai nenek-nenek itu kena. Itu jadilah dia penunggu di pohon itu.
Iya, ini sosok nenek-nenek sama anak bocah. Anak kecil. Iya, tapi ya seginilah. Tinggi dong berarti, Pak. Iya, udah apa ya? Kesebutnya udah remaja ya. Apa anak-anak? Kalau anak-anak kan segini, dia tinggi. Tapi Nah, ini sini. perawakannya kayak tuyul gitu. Nah, ini. Jadi nenek-neneknya itu menurut komunikasi saya dengan interaksi saya dengan beliau lagi neduh ini kehajar kontainer. Dia tepat di dekat pohon ini. Makanya dia jadi penghuni di sini gitu. Makanya dia mohon jangan ada yang buang hajat sekitar sini. Itu. Kita kalau kita lihat di sini tuh bersih tempatnya. Bersih tempatnya. Beda iya. Gitu. Dia maunya bersih. Bahkan kita naruh asap pun dia marah. Bakar-bakar. Iya, bakar-bakar sampah gitu kan. Namanya di sini banyak nyamuk. Iya. Kita nabun dah untuk ngusir nyamuk. Nah, ini dia marah. Gitu. Menurut para penjaga yang bekerja di pintu air, terdapat juga nih sosok yang cukup jahil di sekitaran pintu air Manggarai. Sosoknya ini seperti Gondoruo ya, tapi lebih jelasnya biar mereka aja yang jelasin kepada kalian. Yang kayak Pak Hitam tuh, orang gede, hitam, besar. Itu yang jahil itu. Pak Hitam itu siapa tuh, Pak? Makhluk halus. Kayak Gondoruo gitu. Nah, iya kan Gondoruo. Itu yang jahil itu. Dulu ada karapan sini, karapan buat kita istirahat ya, buat tidur. Itu teman ditendang sampai mental. Pas di kedua kali tidur ditendet. Sampai ngap-ngapan. Di pohon randu. Ini sosoknya Gondoruo. Sosoknya tinggi besar, ya, badannya berbulu, matanya merah. Biasanya gangguannya kayak gimana tuh, Pak? Kalau dia pohonnya dikencingin, dia nggak segan-segan main lempar. Pernah ada kejadian nggak? Ada kejadian. Itu menurut cerita beliau, dia hari itu kondisi hujan, dia kebelet, dia kencing di pohon itu. Tiba-tiba dilempar itu badan dia sampai sini. Ya kurang lebih kan berapa meter tuh? 10 meteran ada. Gitu. Ya dia kaget. Siapa yang lempar gua nih? Gitu, kayak ada yang narik. Begitu. Kan kaget dianya kan? Nah, itu dari situ. Pengalaman yang dia alamin, yang diceritain ke saya, ya kan? Saya bilang, saya interaksi dengan penunggunya. Saya bilang, maunya kamu apa? Gue cuma minta satu, tempat gue jangan dikotorin. Nah ini dihuni sama sosok Gondoruo yang terbilang galak. Ini pohonnya, ya kan? Makanya nggak ada yang berani kalau kencing di sini. Iya, karena menurut pengalaman kawan saya, pas dia lagi kencing dilempar gitu. Tadi sempat cerita ya. Nah, kalau sekarang ini kan kita masih sore-sore, Pak. Itu sosoknya ada nggak sih, Pak? Kalau sore-sore begini? Ada di sini. Ada. Iya. Sudah nggak asing lagi nih buat para orang-orang yang tinggal di bantaran sungai, terlebih lagi di daerah Jakarta ya. Sosok ini cukup melegenda nih di kalangan orang-orang yang tinggal di tepian sungai. Dan menurut mereka, sosok ini adalah sosok yang cukup berpengaruh di wilayah pintu air Manggarai. Dan sosok ini biasanya menurut para orang-orang yang paham, mereka menampakkan diri ketika Jakarta akan dilanda banjir. Karena sedikit saya ada pengetahuan mengenai goib. Ini Manggarai ini banyak sekali penghuninya.
gitu. Jadi yang saya lihat yang pertama tuh siluman buaya. Boleh dijelaskan nggak tuh Pak, siluman buaya? Kalau siluman buaya itu kalau dia nongol Jakarta banjir. Cirinya Sebagai tanda dia, Pak. sebagai tanda kalau dia muncul ke permukaan itu pertanda Jakarta akan banjir. Jadi kalau misalnya dia nggak nongol-nongol berarti Jakarta aman. Insya Allah gitu. Jadi Jakarta masih kategori aman gitu karena berdasarkan komunikasi yang saya sering pantau, saya sering interaksi dengan beliau, Jakarta masih kategori aman gitu karena moncongnya masih begini. Tapi kalau udah begini udah siap-siap gitu. Oke, di belakang gue ini udah ada penampakan dari pintu air Manggarai, di mana pintu air ini berfungsi untuk mengatur debit air yang ada di Sungai Ciliwung ini, yang biasanya bakal rame nih kalau lagi momen-momen banjir. Dan di belakang gue ini banyak banget sampah yang sering nyangkut di pintu air Manggarai. Selain sampah yang suka nyangkut di pintu air Manggarai, ternyata menurut warga-warga sekitar dan juga petugas-petugas yang bertugas di sini, di pintu air ini juga nih sering banget ada jenazah-jenazah ataupun mayat yang sering tersangkut di pintu air Manggarai. Kalau kejadian ini pagi. Kalau kita kan satgas ya, satgas kerjanya di belakang. Itu damkar yang ngangkat, khusus buat damkar. Kalau untuk yang nemu ini siapa dulu? Oh, sebenarnya mah banyak sih warga. Kan kita dari sini kan, langsung di-share, langsung damkar datang diangkat langsung. Tapi setelah kita pengangkatan jenazah atau mayat, biasanya kita yang ngerti, yang paham di dunia supranatural, itu ngelihat sosoknya itu sedang main air. Dia duduk di tempat ini, HDPE namanya, Palka. Itu dia duduk sambil mainin air. Goyang-goyangin kaki. Ya nggak bedanya kita mainin air sih. Kalau kita duduk, mainin air bagaimana? Nah itu, sosoknya seperti itu. Pokoknya kalau udah diangkat, jenazahnya diangkat, tuh rohnya itu dia sedang mainin air. Gitu. Belum lama ini kan ketemu tuh, ya kan? Nggak tahu itu mayatnya dari mana, lokasi mana. Begitu nyangkut di sini, diangkat, besok saya langsung lihat, oh dia lagi main. Gitu. Di tempat yang sama, Pak? Tempat yang sama, di tempat pengangkatan. Jadi jenazahnya diangkat dari situ, dia di situ pula mainin air. Nah ini dia sekarangnya adanya tuh di depan plastik yang merah. Yang merah itu, Pak? Nah, posisi dia sekarang. Itulah sepenggal cerita di balik mistisnya pintu air Manggarai. Mungkin sebagian orang Jakarta hanya tahu nih kalau pintu air Manggarai itu berfungsi untuk memantau debit air ketika Jakarta diserang hujan habis-habisan atau lagi ada air dari Katulampa yang cukup banyak. Tapi seperti yang sudah tadi kita dokumentasikan, ternyata di balik itu semua banyak cerita mistis yang ada di pintu air Manggarai. Gue dan teman-teman tadi sempat keliling-keliling juga nih di pintu air Manggarai, dan ternyata masih banyak banget sampah-sampah yang berserakan di pintu air Manggarai. Gue berharap nih buat kalian-kalian yang tinggal di tepian sungai, entah itu Sungai Ciliwung atau sungai-sungai lain yang ada di Indonesia, cobalah jangan sekali-sekali membuang sampah itu ke sungai. Karena selain mengganggu pemandangan, kita tahu kalau sampah di sungai itu pasti bakal menyebabkan banjir. Jadi mulai sekarang gue minta kepada kalian jangan sekali-sekali membuang sampah ke dalam sungai. Kemarin gue juga sempat nonton nih video dari Watchdog. Itu di daerah Malang ya, terdapat sungai itu yang ancur-ancuran lah. Karena warganya itu banyak yang membuang sampah, itu langsung ke aliran sungainya.
Gua agak lupa ya nama sungainya, mungkin kalian yang tahu bisa komen di bawah. Dan gua nggak tahu sih, itu emang kesadaran warganya yang kurang atau dari pihak pemerintah yang belum menyediakan tempat pembuangan sampah akhir di wilayah itu. Buat kalian yang lebih tahu tentang daerah itu, kalian bisa komen di bawah. Atau orang-orang yang tinggal di Malang bisa komen di bawah ini. Biar teman-teman yang lain tahu dan sadar kalau membuang sampah di sungai itu nggak baik dan efeknya juga bisa menyebabkan banjir. Jadi semoga kedepannya sungai-sungai di Indonesia itu bebas dari sampah dan dari pencemaran. Gue tahu video seperti ini mungkin nggak akan berefek banyak, tapi seenggaknya gue udah meluapkan nih unek-unek yang gue rasakan ketika gue lagi bikin konten di pintu air Manggarai ini. Dan semoga kalian juga semuanya pintu hatinya kebuka setelah melihat video ini. Yaudah paling segitu aja video malam ini. Jangan lupa tonton video telusur yang lainnya yang ada di playlist telusur. Karena ini adalah episode kelima ya. Episode kelima kita udah punya 4 episode sebelumnya dan itu keren-keren banget. Ada tentang pemandi jenazah, penggali kubur, dan lain-lain. Pokoknya kalian cek playlist telusur di Lentera Malam. Atau juga kalian bisa subscribe nih channel barunya Lentera Malam yang namanya Telusur. Linknya nanti gue taruh di deskripsi. Ya udah paling malam ini gue rasa cukup videonya. Gue Adit dari Lentera Malam. Izin pamit. Bye.